Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Kita mau fokus kepada Tuhan, biarlah hadirat Tuhan hadir dalam ibadah pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah ataupun yang di tempat ini untuk bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi. Setiap hari Minggu biasanya kami bersiap untuk beribadah di gereja. Namun karena pandemi COVID ini membuat semuanya berubah. Namun kami yakin dan percaya, apapun keadaan yang merubah kebiasaan kami, tidak akan menjauhkan kecintaan kami kepadamu. Di pagi hari ini, dengan penuh ucapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah yang akan kami lakukan pagi hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami mohon pengampunan-Mu agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia dan sound system, dan semua yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung, pakai kami semua untuk menjadi pelayan-Mu yang baik dalam masing-masing talenta yang Tuhan beri. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik, tanpa halangan apapun. Dan biarlah apa yang ada di tempat ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati sarana dan prasarana yang kami pakai, agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Terlebih untuk hamba-Mu, Pastor Oki Tanusi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Biarlah firman yang ditaburkan boleh memberkati kami, dan firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati untuk semakin taat dan selalu rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami akan segera memulai ibadah pagi hari ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami tetap fokus dan terarah kepada-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan segera memulai ibadah pagi hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, sepenuhnya dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nonton Yesus. Shalom. Saya yakin hari ini ada sukacita yang dahsyat daripada Tuhan. Haleluya. Kita mau bersukacita hari ini, kita mau memuji Tuhan dengan dahsyat. Kita mau terbang bersama Tuhan. Amen. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Terbang
sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Mari pagi hari ini kita mau kembali datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, kami tinggikan nama-Mu, kami bersyukur. Engkau besar, haleluya. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah dahsyat, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami sembah, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Kami bersyukur, kami tinggikan dahsyat Engkau Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Karena bagi-Mu kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Mari sembah Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya, Engkau besar, layak ditinggikan. Kami sembah, Engkau dahsyat. Kami puji, dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami gak mau sekedar memuji-Mu hanya untuk bernyanyi-nyanyi biasa Tuhan. Tapi kami mau maknai Tuhan setiap kata-kata, setiap pujian Tuhan yang kami naikkan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia buat kami. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Mari kita mau nyatakan pujian ini dengan sungguh. Kita mau maknai setiap pujian yang kita naikkan. Terima kasih Bapa. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku
katakan pujian ini dengan sungguh. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kami kira, Tuhan. Dari yang kukira, ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri, hidup memberi diri, amin Tuhan, kepadamu. Itu kerinduanmu,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di hari yang ke-17 di tahun yang baru ini. Kita imani di tahun yang baru ini segala sesuatunya boleh menjadi lebih baik. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa untuk firman Tuhan. Lalu selanjutnya kita akan baca satu ayat dan kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini Kau boleh izinkan kami menerima taburan firman-Mu. Izinkan firman-Mu itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kami paling dalam, untuk selanjutnya boleh tumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Bapa, izinkan firman-Mu boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin baik dan semakin baik lagi. Bapa, kiranya Engkau pimpin hamba-Mu yang banyak kelemahan ini, Bapa. Kiranya setiap tutur kata yang terucap itu seturut dengan apa yang Kau mau. Dan bahasa-bahasa yang sederhana boleh mengalir, sehingga kami diberikan pengertian dan kami boleh diberkati. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kita baca di dalam Ezra pasal 7 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Ezra sudah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tema khotbah di pagi yang indah ini yaitu mencintai firman. Kita fokus kepada 3 kata di dalam ayat yang baru kita baca tadi, yaitu pertama meneliti, kedua melakukannya, yang ketiga mengajar. Kita mulai dari yang pertama, Saudara, yaitu meneliti firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita tidak tahu apakah kita harus belok ke kanankah, belok ke kirikah, atau kita harus jalan luruskah, agar kita mencapai kepada tujuan kita. Di dalam kegelapan kita tidak tahu apakah di situ ada rintangan yang berbahayakah, di sana ada jurangkah, atau di sini ada binatang buaskah, atau ada hal-hal lain yang bakal menghambat perjalanan kehidupan kita. Tetapi berbeda, Saudara, kalau kita berjalan di tempat yang terang. Di tempat yang terang kita akan berjalan pasti, setiap langkah demi langkah kita akan menuju kepada suatu tempat yang pasti. Karena jalannya terang. Di mana ada halangan, entah itu ada binatang buas atau itu ada jurang, kita bisa mencari jalan mana supaya kita bisa selamat. Karena jalannya terang, Saudara. Kita bisa, di sini ada jurang, kita bisa ngambil jalan yang lain. Di situ ada binatang buas, kita bisa mencari jalan yang bisa menyelamatkan kita. Karena jalannya terang. Nah, itu juga, Saudara, dengan jalan kehidupan kita. Makanya kita perlu meneliti firman Tuhan supaya kita bisa mengerti jalan apa yang harus kita tempuh. Apakah ini suatu tindakan yang memang harus kita lakukan atau tidak boleh dilakukan? Apakah ini suatu perbuatan terlarang atau bukan? Di situ kita bisa tahu.
Karena kita telah mengetahuinya karena meneliti firman Tuhan. Gitu saudara. Ya, pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita sangat penting sekali. Kita seringkali terjebak oleh hal-hal yang beda-beda tipis, saudara. Perbedaan itu jangan sampai ada antara perbedaan sikap rohani kita dengan pandangan duniawi. Itu jangan sampai terjadi perbedaan. Kenapa setipis apapun? Karena perbedaan yang sedikit sekalipun lama-kelamaan akan menjadi melebar. Ini jalan kebenaran, ini jalan yang agak melenceng sedikit-sedikit jadi melebar. Sehingga rongga perbedaan itu atau dosa itu menjadi semakin lebar. Kalau misalnya jalan rongga itu semakin lebar, syukur-syukur kita bisa membalikannya lagi sehingga kita ketemu pada jalan kebenaran, kita bisa memperbaikinya lagi. Sehingga kita boleh berada di dalam koridor yang telah Tuhan tentukan kembali. Tetapi kalau sampai kita setelah melenceng terus terlalu jauh kita masuk ke dalam jurang kebinasaan, itu sangat fatal sekali. Kita tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya lagi sehingga jalan kebenaran itu ketemu. Tidak ada kesempatan, saudara. Jadi sangat disayangkan sekali. Artinya kita hidup menjadi sia-sia, saudara. Contoh suatu perbedaan yang sangat tipis sekali, yaitu banyak hal-hal yang membuat kita, semangat kita di dalam kehidupan ini menjadi kendor, saudara. Dengan perkataan-perkataan atau semangat-semangat yang kalau menurut Alkitab kita yakin dan percaya bahwa jalan Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kadang-kadang di dalam dunia banyak hal-hal sekali yang bisa melemahkan semangat kita. Saya ingat ada suatu lagu waktu zaman saya masih muda. Sekarang juga masih muda ya. Nah, lagunya berkata begini. Oh Tuhan, berikanlah petunjuk-Mu. Wah, lagunya rohani banget ya saudara. Kalimatnya betul banget. Minta kepada Tuhan, minta petunjuk-Mu. Lalu kalimat yang kedua berkata begini. Untuk ku jadikan pegangan hidupku. Nah saudara, minta kepada Tuhan. Lalu untuk dijadikan pegangan hidupku. Gitu. Kalimat ketiga berkata begini. Apakah salahku dan apa dosaku? Nah ini udah mulai melenceng saudara. Ya, lalu yang keempat kita lihat begini. Aku tak sanggup lagi. Nah, saudara udah semakin melenceng tuh. Ya, jalannya udah dari kalimat pertama, kalimat kedua udah benar begini. Kalimat ketiga udah mulai agak melenceng sedikit. Kalimat keempat lebih melenceng lagi, saudara. Aku tak sanggup lagi. Di dalam Tuhan kan tidak begitu, saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita di dalam Tuhan kita tahu, yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Karena Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan pun rancangan damai sejahtera buat kita. Nah gitu saudara. Jadi kita jangan sampai lemah oleh kata-kata yang membuat kita semakin lemah. Jadi karena kita meneliti firman Tuhan, pedoman kita firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada keberhasilan. Nah itulah yang menjadi pegangan kita. Gitu saudara, apalagi sampai berkata, aku terjatuh,
dan tak bisa bangkit lagi. Dalam Tuhan kan kita bangkit, serukan nama Yesus. Begitu. Jadi kita tahu, yakin dan percaya di dalam Tuhan itu ada kemenangan, bahwa jalan kehidupan itu, di dalam Tuhan itu senantiasa naik, bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu yang menjadi pegangan kita. Maka telitilah firman Tuhan, pelajari dengan baik, dan saudara akan mendapatkan apa yang menjadi pegangan hidup saudara yang begitu kuat, sehingga jalan kehidupan kita, jalan kehidupan yang pasti. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua dikatakan melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, di sini dikatakan bahwa kamu hendaklah menjadi pelaku firman. Jangan cuma dengerin doang, begitu bahasa sederhananya. Karena kalau nggak demikian, Alkitab bilang kita menipu diri kita sendiri. Nah gitu saudara. Jadi jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Hidup ini harus ada buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kita baca di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau kita hidup dengan penuh kasih, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan segala hal-hal yang baik melekat pada kita. Hidup itu nyaman banget rasanya. Tidak ada beban. Apalagi kalau kita sudah bisa buah-buah roh ini terus melekat di dalam kehidupan kita. Hidup itu rasanya sempurna banget, saudara. Kita punya kepribadian yang kokoh, punya kepribadian yang kuat. Ada orang marahin kita, kita cuma tersenyum aja. Kenapa cuma tersenyum? Karena kita punya nilai sendiri. Kita nggak mau masuk ke dalam suasana hati si yang marah tersebut. Kita nggak mau, rugi kita kalau masuk ke dalam suasana hati dia. Dia mau marah-marah aja silakan. Tapi sorry, saya nggak mau larut kepada suasana hati kamu. Gitu. Ya, karena kita punya hati penuh damai sejahtera. Begitu. Sangat luar biasa sekali. Ya. Lalu yang selanjutnya, saudara, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu mengajarkan firman Allah. Ada pepatah yang mengatakan setiap tindakan, sikap, perilaku orang tua itu lebih keras dari sebuah teriakan perintah kepada anaknya. Artinya apa, saudara? Artinya lewat sikap, tingkah laku, perilaku kita itu menjadi suatu alat yang ampuh untuk mengajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita menjadi teladan, kalau kita menjadi suratan yang terbuka, orang akan melihat tanpa kita ngomong pun, orang akan meniru tindakan kita. Karena tindakan kita adalah tindakan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya itu membawa suatu kebaikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya begini, seorang anak dilarang merokok. Nak, jangan merokok. Tapi yang melarangnya orang tuanya juga merokok. Nah itu saudara. Jadi rancu. Si anaknya bingung. Ini yang benar yang mana sih sebetulnya gitu. Apalagi kalau sampai orang tuanya bilang, Bapak nggak apa-apa ngerokok, Bapak udah tua. Wah itu udah menjadi salah lagi. Yang beda-beda tipis itu tadi. Lama-lama nanti bisa jadi melebar. Jadi semakin besar nanti dosanya gitu. Jadi
Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian di dalam kehidupan kita. Juga di dalam dunia usaha, di seorang atasan kepada seorang bawahan bilang jangan korupsi, tetapi dia sendiri korupsi. Tetapi lewat sikap, tingkah laku, teladan yang dia miliki, dia sudah menjadi contoh, dia sudah mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ini loh, harusnya seperti ini. Jadi teladan diri dia sendiri. Nah itulah kenapa perlunya meneliti firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan Ezra, suatu tekad yang Ezra lakukan di dalam kehidupannya. Itu yang menjadi ciri-ciri orang mencintai firman Tuhan. Ya, jadi ciri-ciri orang yang mencintai firman Tuhan itu meneliti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengajarkannya. Wah, rasanya udah sempurna banget. Otomatis saudara, kalau udah itu tercapai semua ketiga hal tersebut, kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan buat banyak orang. Bukan menyenangkan saja kepada orang, tapi yang paling utama kita menyenangkan hati Tuhan. Keberadaan kita dimanapun kita berada, orang akan menerima dengan terbuka segala keberadaan kita. Di dunia usaha pun, di dunia pekerjaan apapun, di profesi apapun, apabila kita memiliki karakter yang tiga hal itu tadi, kita mencintai firman Tuhan, otomatis kita punya suatu pondasi yang kuat. Di situ terletak orang yang takut akan Tuhan, juga ada kejujuran di situ. Orang yang pinter itu banyak saudara, orang yang rajin itu juga banyak, tetapi cari orang yang jujur itu sulit. Makanya kepada Anda orang-orang jujur, Anda tidak usah takut menghadapi kehidupan ini, karena peluang Anda untuk suatu hal yang lebih baik itu terbuka lebar. Karena kebutuhan mengenai orang-orang jujur ini sangat banyak sekali. Ya, yang kedua, di dalam dunia apapun itu, dunia bisnis kah, di dalam dunia pergaulan lah, orang memerlukan yang namanya networking, berjejaring. Bahasa sehari-harinya banyak teman begitu. Kalau kita banyak teman, saudara, kalau perilaku kita baik, peluang kita untuk lebih maju di dalam segala hal itu jauh lebih luas. Kalau kehidupan kita tidak baik, kita banyak teman, semakin ambruk. Tetapi kalau kehidupan kita kehidupan yang baik, nama kita harum di mata teman-teman kita, maka orang banyak merekomendasikan kita kepada suatu peluang-peluang yang baik. Bahkan orang banyak yang mengajak kita untuk kerjasama, banyak orang yang menawarkan posisi-posisi yang baik kepada kita. Karena memang orang seperti ini orang langka, orang yang sangat sulit dicari. Inilah yang dibutuhkan di dalam kondisi sekarang ini. Jadi kepada Anda yang mencintai firman Tuhan, peluang Anda terbuka lebar untuk maju di dalam segala hal. Amin. Kita lihat Ezra. Ezra orang yang sudah bertekad mencintai firman Tuhan. Bagaimana Ezra selanjutnya? Ezra menjadi hal yang bernilai di mata Tuhan. Kenapa? Ezra sudah menulis berapa kitab di dalam kitab Perjanjian Lama. Berapa orang banyak yang merasa diberkati lewat karya Ezra, lewat tulisan-tulisan Ezra. Berapa banyak orang yang bertobat karena membaca karya Ezra. Tulisan-tulisan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati, yang sangat bernilai luas, bernilai tinggi sekali. Dan saudara, sepanjang zaman Ezra terus disebut-sebut,
terus bernilai terus sepanjang kehidupan, dari dahulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya orang mempelajari kitab-kitab yang Ezra tulis, dan sangat luar biasa kali menjadi petunjuk-petunjuk buat orang, menjadi orang banyak bertobat, menjadikan orang punya wawasan yang lebih lagi, dan lain hal lagi yang sifatnya bernilai, saudara. Begitu luar biasa peranan Ezra menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Bukankah orang yang berhasil itu orang yang paling banyak menuai manfaat buat banyak orang? Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita terjebak kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada cerita begini, di dalam suatu peternakan ada gembala domba yang sedang mencari dombanya yang hilang. Sedang mencari, dia ketemu dengan seorang bapak tua. Lalu bapak tua ini menanyakan, "Bapak gembala domba sedang mencari apa?" Bapak gembala domba bilang, "Saya sedang mencari domba saya yang hilang." Lalu bapak tua ini bertanya lagi, "Bapak sering sekali saya lihat mencari dombanya yang hilang." Lalu dijawab oleh si bapak gembala domba ini, "Iya betul, saya sering sekali mencari domba saya yang hilang." Kenapa? Karena domba-domba yang hilang tersebut, dia terlalu larut mencari makan. Dia sibuk dengan makanannya, dia berpindah dari satu rumput hijau ke rumput hijau yang lain, lalu ke rumput hijau yang lain sambil menunduk jalannya, gitu. Jadi dia fokus menunduk tuh si domba-domba itu, sampai dia lupa bahwa dia sudah keluar jauh dari area kandang dombanya. Dan yang lebih parahnya lagi, si domba itu dia nggak bisa pulang karena udah terlalu jauh jalannya. Nah, si penggembala domba inilah yang sibuk mencari domba-domba yang hilang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seringkali juga di dalam kehidupan kita begitu. Kita seringkali kita tertunduk, fokus, kita mencari berkat, cari hal-hal yang sifatnya materi, cari hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia. Jadi kita lupa kepada hal yang lebih penting. Berusaha itu penting, saudara. Cari uang itu penting. Memenuhi kebutuhan hidup itu penting. Alkitab juga berkata bahwa kita juga harus bekerja, harus berusaha, harus pakai hikmat. Tetapi ada hal yang lebih penting, saudara, yaitu mencintai firman. Kenapa lebih penting? Kalau kita telah mencintai firman, kita akan tahu, kalau kita seorang pengusaha, kita akan tahu cara bisnis yang sehat seperti apa. Cara bisnis yang tidak mencelakakan kita seperti apa. Kalau kita seorang profesional atau seorang karyawan, lewat firman Tuhan kita akan tahu, diberi pencerahan bagaimana cara kita bersikap menjadi seorang profesional yang baik, menjadi seorang pekerja yang baik, atau kita profesi kita apapun itu. Kalau kita telah mengetahui firman Tuhan dengan baik, kita akan tahu bagaimana cara kita menggunakan profesi kita dengan baik, sehingga kita menuai keberhasilan demi keberhasilan, tidak membahayakan kehidupan kita, tidak merugikan orang lain, apalagi merugikan negara. Nah itu, saudara, itu pentingnya kita mencintai firman. Jadi kita tahu dulu, dasarnya dulu kita tahu, sehingga kita setelah kita tahu dasarnya, kita berjalan itu berdasarkan firman yang memang yang dikatakan tadi, bahwa firman itu menerangi setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat jalannya. Nah itu, saudara.
Jadi sangat penting sekali kita mencintai firman. Mungkin kita berapa lama kita pernah tinggal di Babel. Mungkin banyak di antara kita yang pernah merasakan kita tinggal di Babel. Di dalam tawanan, entah itu tawanan ketergantungan yang tidak baik, entah itu kita ditawan oleh dosa-dosa kita, entah itu kita ditawan oleh hal-hal yang mengganggu segala kehidupan kita. Nah, mari saudara, kita lepaskan rasa tertawan kita di Babel, tertinggal jauh dari kehidupan kita. Sekarang di hari yang ke-17 tahun yang baru, kita pastikan, kita putuskan segala hal yang tidak baik itu boleh tertinggal jauh di Babel. Sama seperti Ezra dan teman-temannya melangkah ke Yerusalem dengan kehidupan yang baru. Kita memulai kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah yang menuntun terang jalan kita. Sehingga jalan kita adalah jalan yang pasti. Dan kita boleh menggapai apa yang kita cita-citakan di dalam kehidupan ini. Kita aminkan suatu yang terbaik boleh Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita putuskan segala hal yang tidak baik itu mulai hari ini. Dan kita mulai berjalan kepada suatu pengharapan baru. Menuju Yerusalem baru. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya ingin bacakan suatu ayat. Yaitu di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan ini akan kita tutup dengan Matius 6 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi ya sekali lagi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa terima kasih untuk segala keberadaan kami saat ini. Kami boleh Engkau izinkan untuk boleh diberkati lewat firman-Mu. Kami Engkau izinkan untuk kami boleh merubah segala keberadaan kami yang tidak baik. Kami diizinkan untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik. Kami meninggalkan ketergantungan kami. Kami meninggalkan dosa-dosa kami. Kami meninggalkan keterpurukan kami. Apapun itu yang tidak baik, biarlah boleh jauh di dalam kehidupan kami. Dan mulai detik ini, kami ingin mengambil suatu keputusan. Kami ingin berjalan bersama Engkau. Kami ingin menjalani kehidupan yang baru. Kami ingin menuju ke Yerusalem. Menuju suatu kehidupan yang baru. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada sumber pengharapan. Ada kehidupan yang baru. Bapa, izinkan Bapa. Di sisa kehidupan kami ini, kami ingin melakukan suatu hal yang bernilai. Baik itu bernilai di mata Engkau maupun bernilai di mata sesama. Izinkan kami memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kami. Izinkan kami melakukan suatu hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Sehingga kehidupan kami menjadi bernilai di mata Engkau dan bernilai di mata sesama. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini.
Terima kasih Bapa. Berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan untuk kami boleh dapat menjalani semuanya ini dengan baik. Dan biarlah kami boleh dapat terus mencintai firman-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap menyambut kehidupan kami yang baru di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Oki yang sudah menyampaikan firman dan saya percaya itu memberkati kita semua. Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memberikan secara online atau transfer bank. Ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan silakan memberikan persembahan baik itu persepuluhan, diakonia, ucapan syukur maupun buah sulungnya ke 2 nomor rekening yang tertera. Puji nama Tuhan. Kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian, kita akan berikan persembahan kita. Kita berdoa bersama pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberkati hamba-Mu, Pak Oki Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang sudah dipercayakan untuk melayani bahkan hadir dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa satu lepas satu Tuhan akan memberkati baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan, rekan-rekan sepelayanan yang ada di tempat kediaman mereka masing-masing. Dan pagi ini Tuhan kami mengangkat amplop persembahan kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau layakkan setiap persembahan kami agar semuanya boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan semuanya juga kami pakai juga untuk mendukung ibadah dan pelayanan Tuhan di GBI Viva Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Yang menghasilkan buahnya. menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi katakan. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih atas kebenaran firman yang telah ditaburkan. Saya percaya biarlah itu memberkati setiap jemaat kekasih yang diberkati Tuhan, Victorious Family Ministry Bogor. Biar kita meneliti firman Tuhan dengan baik, kita merenungkan, menghayati, dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga perjalanan kekasih anak-anak Tuhan, pasti apa yang Tuhan dambakan, rindukan selama Anda dan saya berjalan dalam kehendak keinginan Tuhan, pasti semua itu tergenapkan. Kita satu dalam Tuhan.
Kami bersyukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan, kemurahan kasih, anugerah berkat firman Tuhan yang telah ditaburkan atas pujian penyembahan yang telah dinaikkan dalam roh dan kebenaran. Kami telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Hadirat, urapan, kuasa, tanda khairan, mujizat Tuhan dinyatakan melalui Tuhan pelayanan GBI Victorious Family Ministry Bogor dengan khairan luar biasa ajaib Bapa. Engkau memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan tanpa kecuali Bapa. Dan secara khusus Bapa, hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, rekan-rekan yang mengambil bagian song leader, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia, bahkan juga kameramen, bahkan juga Tuhan Pastor Lydia yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan di Bogor dengan khairan luar biasa ajaib, dengan pembina Pak Hadi bersama seluruh jajaran yang ada dan seluruh kekasih jemaat Tuhan yang ada di Bogor, ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sama yang ada, Tuhan yang telah memberkati kami saat ini, Tuhan yang sama juga memberkati setiap kekasih anak-anak Tuhan. Dan kami percaya perjalanan kehidupan kami tidak berjalan dengan sia-sia Bapa, karena Engkau menyertai kami sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Selama Tuhan ada bersama kami, berjalan bersama kami, kami tidak ragu, kami tidak khawatir, dan kami tidak takut apapun juga, sebab kami percaya ada pembelaan daripada-Mu yang luar biasa selama kami melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami meneliti, merenungkan, menghayati, dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya kami akan keluar lebih daripada pemenang. Itulah doa, itulah kerinduan, itu permohonan permintaan hamba-Mu digenapkan dalam pelayanan GBI Victorious Family Ministry Bogor. Seluruh jemaat kekasih Tuhan dan rekan sekerja Tuhan diberkati dengan khairan luar biasa aja. Engkau menyertai, Engkau memagari, Engkau melindungi dan memelihara kami sebagaimana Engkau berkata Sakaria 2 ayat 5. Tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga memagari kehidupan kekasih-kasih Tuhan, kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, masa depan kami, anak cucu kami diberkati dengan khairan luar biasa aja. Bahkan Engkau mempermakan kami Tuhan, kekasih jemaat GBI Victorious Family Ministry Kota Bogor Bapa, dan semua yang ada di Australia, ada di Amerika, ada di Eropa, bahkan dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang menyertai dan memelihara dan menjaga kami sebagai biji mata Allah sendiri. Sakaria 2 ayat 8d Bapak, genapkan dalam perjalanan kehidupan kami, dan hamba yakini, imani, percaya sekalipun masa pandemi COVID-19 saat ini, justru Tuhan akan adakan suatu perbedaan yang nyata. Tuhan akan mengangkat anak-anak Tuhan terus naik, bukan turun, pada akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Dan setiap persembahan kekasih Tuhan yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa, Engkau balaskan dengan khairan luar biasa aja. Itulah kerinduan, itulah dambaan, itulah permohonan permintaan hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, dikerjakan dalam kebersamaan, dalam kesehatian. Oh Tuhan, dalam doa-doa teman-teman kekasih Bogor Tuhan, Engkau memberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, amat baik adanya. Pada akhirnya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan sekalian. Dari pagi hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa teman-teman Bogor, Tuhan berkati.